Nggak terasa kita udah memasuki paruh kedua tahun 2026. Dan gue pengen ngomongin film yang tersisa di tahun 2026. Mungkin ada 10 film yang akan gue share, yang gue tunggu-tunggu banget di sisa tahun 2026 ini. Entah itu rilisnya bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Dan ini yang gue share mungkin tidak akan chronological order ya, secara rilis bulan. Gue akan share secara acak. Ya ini list yang benar-benar gue tunggu-tunggu banget untuk tahun ini. Dan 10 film ini pasti wajib gue tonton kalau memang rilis di Indonesia. So sebelum gue mulai, jangan lupa untuk follow dan subscribe Cinemachot untuk konten film-film lainnya dan juga bacotan-bacotan gue tentang dunia perfilman. So kalau begitu langsung aja kita let's go. Film pertama yang udah pasti dan sudah ditunggu-tunggu semua orang juga itu adalah Avengers Doomsday yang rilis bulan Desember. Beberapa waktu lalu kita udah dikasih trailer pertama dari Marvel Avengers Doomsday. Ya udah ngeliat lah wujud Doom kayak gimana, kemudian juga ngeliat Thor kena mental lagi ditangki sama Doom. Tapi yang gue concern adalah sampai hari ini pun kita masih belum dapat sinopsis atau plot yang jelas untuk film Avengers Doomsday. Permasalahannya itu apa gitu loh. Tapi tetap bulan Desember ini sudah pasti Avengers Doomsday ini rame banget. Gue yakin masih banyak pecinta Marvel dan masih banyak banget yang ngikutin Marvel sampai seluk-beluknya. Dan gue adalah salah satu yang ngikutin MCU sampai hari ini, yang sudah melewati banyak busuk-busuknya. Dan gue tetap pengen nungguin Avengers Doomsday. Tunggu aja lah bulan Desember kayak apa. Dan berita buruknya Avengers Doomsday di Indonesia nggak tayang di IMAX ya, karena mereka tayang di format palsu versi Disney, yaitu Infinity Vision. Ya gue nggak tahu lah di Indonesia akan tetap di IMAX apa gimana, tapi mereka kan lagi konflik sama IMAX. Jadi ya kita tunggu aja lah. Film kedua itu adalah Dune Part 3. Ini rilisnya barengan sama Avengers Doomsday. Gue sih berharap Dune itu bisa rilis 1 minggu sebelum Avengers Doomsday ya, dimajuin. Kayak ada Odyssey sama Spider-Man aja gitu. Jadi Odyssey maju seminggu, 2 minggu lebih awal agar bisa kasih ruang juga dengan Spider-Man. Ya gue harap bisa sih, karena gue gak mau 2 blockbuster ini saling berhadapan di hari yang sama seperti Barbie dan Oppenheimer gitu ya. Karena dua-duanya adalah film yang epic dengan durasi yang panjang, beda dengan Barbie dan Oppenheimer. Dan Dune Part 3 ini udah pasti wajib gue tonton lah ya di IMAX, karena Part 1, Part 2 gue ngikutin. Gue juga suka banget dengan politik-politiknya Dune yang dia terjemahkan ke dalam layar lebar. Dan gue pengen lihat kemegahannya film Dune ini apakah melebihi Christopher Nolan di Odyssey. Karena gue rasa kalau masalah produksi megah-megahan, Dune lah yang bisa menyaingi The Odyssey. Dan gue rasa sih akan lebih megah dari Odyssey. Kita tunggu aja Dune Part 3 bulan Desember. Ketiga, ada film garapan Hirokazu Koreeda berjudul Look Back. Ini adalah adaptasi dari manga one shot. Dan juga sudah ada animenya juga berupa film yang durasinya under 1 jam. Gue gak sabar aja gimana Hirokazu Koreeda menerjemahkan anime ini menjadi live action. Karena kita tahu manganya itu bagus, animenya itu juga bagus banget. Sedikit info ya, ini kisahnya mirip monsternya Hirokazu Koreeda yang kemarin. Ini tentang 2 sahabatan yang saling dukung untuk mengejar mimpinya. Tapi kali ini penuh dengan tragedi. Gue percaya Hirokazu Koreeda bisa nge-deliver dan eksekusi film ini seperti dia mengeksekusi film Monster. Dan gue rasa source materialnya Look Back ini lebih menyakitkan daripada Monster. Gue sangat menunggu-nunggu film ini dan gue udah siap untuk patah hati nonton filmnya Hirokazu Koreeda berjudul Look Back ini. Nah, uniknya film Look Back ini faktanya dia di-shoot pakai kamera film, bukan kamera digital. Jadi dia kamera film 35 mm. Jadi memang look dari filmnya itu sangat nostalgic. Ya semoga aja di Indo tayangnya nggak delay ya. Film keempat yaitu judulnya Digger. Ini karya Alejandro Inarritu. Ini ceritain konglomerat CEO ya. Dia tuh ngerusak alam di bumi dan bikin krisis global ya, yang bikin bumi itu terancam punah gitu ya. Sebagai CEO dia tuh malah maju ke depan untuk menawarkan jasa untuk menyelamatkan bumi. Jadi dia tuh pengen memposisikan dia itu sebagai penyelamat, bukan penghancur bumi gitu ya. Dan orang-orang ini nggak tahu nih di balik Digger itu sebenarnya apa. Dan yang memerankan Digger ini adalah Tom Cruise. Dan ini adalah film pertama Tom Cruise setelah pensiun dari Mission Impossible. Ya kita udah lama nggak lihat Tom Cruise memerankan film di luar Mission Impossible. Dan karakter Digger ini kebetulan ini sangat karikatur dan sangat komikal ya. Dan gue sih percaya sebenarnya Tom Cruise bisa ngedeliver karakter komedi karena memang dari dulu dia emang bisa acting. Cuma gara-gara Mission Impossible aja dia terpenjara. Tapi setelah gue
lihat trailernya, gue rasa ini adalah film Oscar bait aja sih. Tapi gue tetap nungguin film Digger, gue tetap pengen lihat Tom Cruise. Filmnya rilis bulan Oktober 2026. Kemudian ada film biopic ya. Ini termasuk biopic kali ya. Berjudul Tony, garapan Matthew Johnson. Ini nyeritain kisah Anthony Bourdain, sang legenda kuliner pas masih muda gitu ya. Ini berdasarkan buku memoirnya dia berjudul Kitchen Confidential. Ini ada 3 hal yang alasan kenapa gue nunggu film ini. Pertama, sutradaranya Matthew Johnson. Terakhir dia garap film Blackberry dan itu sangat brilian menurut gue. Stylenya mockumentary ya, kayak Succession gitu tapi komedi. Kemudian kedua adalah Dominic Sessa yang jadi Anthony Bourdain, dan ketiga kisahnya Anthony Bourdain itu sendiri. Ini film gue tunggu-tunggu banget dan ini memang patut untuk ditunggu hasilnya. Film berikutnya adalah Coyote versus Acme. Ini film penuh drama ya perilisannya. Bahkan Warner Bros itu sebenarnya nggak mau ngerilis film ini, dan film ini di dalam penjaranya Warner Bros gitu ya. Gara-gara Ketchup Entertainment, akhirnya film ini bisa dirilis dan didistribusi oleh mereka. Ya bisa dibilang mereka menyelamatkan film ini untuk rilis teatrikal ya. Karena menurut gue memang film ini pantas untuk rilis teatrikal. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang karakter Wile E. Coyote yang nuntut balik ke perusahaan Acme. Kenapa dia nuntut balik? Karena dia selalu gagal karena produk-produknya Acme dalam mengejar Roadrunner sepanjang hidupnya. Nah, gara-gara dia gagal terus, dia nuntut perusahaan Acme dengan lawyer yang seadanya, lawyer yang murahan. Jadi memang filmnya ini thriller drama hukum, tapi dengan sentilan-sentilan komedi lah. Dan ironisnya, film ini seakan-akan kayak Wile E. Coyote nuntut balik ke Warner Bros. Ini ironinya di situ ya. Dan ini filmnya hybrid live action dan juga animasi. Ini patut ditunggu, ini sudah pasti lucu, tapi tetap ini mungkin animasinya cukup dewasa ya, topik bahasannya. Film berikutnya tentang hukum drama juga, kemudian tentang thriller law juga, berjudul The Social Reckoning. Ini adalah sequel dari film The Social Network, tapi kali ini yang memerankan Mark Zuckerberg adalah Jeremy Strong yang kalian sering lihat di Succession. Selain Jeremy Strong, film ini juga diramaikan oleh Mikey Madison dan juga Jeremy Allen White. Ini udah pasti film drama banget dan kayak Social Network ya, sangat thriller. Dan ini ditulis dan disutradari oleh Aaron Sorkin yang memang dia udah terkenal banget dengan drama-drama hukum dan juga politik. Film ini rilis bulan Oktober dan gue tunggu-tunggu banget nih, The Social Reckoning. Kemudian ada film berikutnya yaitu adalah Godzilla Minus Zero. Ini juga sequel kebetulan. Ini adalah sequel dari film Minus One yang kemarin udah menyabet Oscar VFX ya, visual effect. Karena memang film ini tuh Godzilla-nya mantep banget ya visual effect-nya. Dan bikin kita merinding cuy. Ini beda dari film-film Godzilla yang lainnya ya. Ini film Godzilla versi Jepangnya langsung dari Toho yang memang lebih menitik beratkan ke dalam terornya, ke dalam kisah manusianya ketimbang monsternya. Dan kali ini kisahnya menceritakan melanjutkan hidup 2 tahun setelah tragedi film pertama. Mereka membangun kembali negaranya, membangun kembali hidupnya sebelum Godzilla datang lagi bawa teror yang baru. Pusing banget. Dan katanya film Godzilla Minus Zero ini rilisnya bulan November nih di Indonesia. Jadi kita nggak delay lagi kayak film Minus One. Ini patut ditunggu banget nih, film Godzilla Minus Zero. Film berikutnya, ini adalah film prequel dari Hunger Games berjudul Sunrise on the Reaping. Ini 24 tahun sebelum film Hunger Games yang pertama. Kisahnya menceritakan perayaan ke-50 Hunger Games. Dan ini adalah kisahnya Haymitch. Personally, gue kangen dengan film-film seperti ini ya. Dengan film-film post-apokaliptik remaja ya. Dulu kan nge-booming banget ya. Ada Hunger Games dan Maze Runner, Twilight, dan lain-lain. Gue kangen sebenarnya. Dan sudah pasti gue akan nonton film ini karena memang film ini worth to watch ya. Dan akhirnya film terakhir yang gue tunggu-tunggu di tahun ini, Narnia, ciptaan Greta Gerwig dan juga Netflix. Ini adalah film reboot Narnia. Sebenarnya mereka ini rilisnya di Netflix bulan Februari ya, tapi katanya di bulan Desember mereka tuh rilis dulu di bioskop. Gue cuma berharap Indonesia tuh bisa kebagian distribusi globalnya untuk rilis di bioskop dulu. Jadi kita bisa nonton film ini di bioskop ketimbang nonton di layar laptop atau di layar TV gitu ya. Gue mending bayar ke bioskop daripada nonton di Netflix film Narnia karena budgetnya gede, udah pasti epic. Dan ini Narnia cuy, kangen cuy sama Narnia. Walaupun memang ekspektasi gue usahakan serendah-rendah mungkin karena ya you know lah, Netflix dengan pilihan-pilihan castingnya ya lu tahu sendirilah kualitas Netflix. Tapi karena ini Greta Gerwig dan juga dapat kesempatan rilis di bioskop dulu, akan gue tunggu-tunggu dan akan kita review bareng-bareng di bulan Desember. Ya mungkin itu aja ya, 10 film yang gue tunggu-tunggu
di sisa tahun 2026 atau semester kedua lah ya, dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Kalau kalian nungguin film apa aja nih? Coba share di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi film-film yang patut kita tonton di tahun 2026. So itu aja pilihan-pilihan film dari gua. Ya mungkin sangat klise dan sangat penuh dengan sequel dan prequel dan reboot ya. Itu adalah salah satu film yang memang gua tunggu-tunggu. So gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.